Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyuhu wa khaliluh, balagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah, وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah, hari ini di masjid kita ini kita kembali mengadakan kajian. Alhamdulillah, saya lihat ini masjid sudah lumayan ya, Masya Allah, sudah terpasang tehelnya dan seterusnya. Seingat saya 6 bulan yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, atau beberapa bulan yang lalu, sempat ngisi di masjid ini dan tehel-tehel ini belum terpasang dengan baik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, selain memperindah fisiknya, yang paling penting adalah menguatkan hati jamaahnya. Dan ingat, sebelum Rasulullah membangun masjid, Bapak Ibu sekalian, yang paling pertama dilakukan Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah, menyatukan bainal ansar wal muhajirin. Dia kasih satu rasa itu orang penduduk Madinah dengan orang penduduk Mekah. Orang yang hijrah dari Mekah, dia bikin supaya dia merasa memiliki kota Madinah. Dan orang yang dari Madinah, orang yang asli Madinah, Rasulullah SAW membuat mereka supaya mereka merasa bahwa saudara mereka lah ini yang dari Mekah. Dan ini yang paling penting dalam sebuah masjid, Pak. Jangan seperti salah satu masjid di Makassar yang Masya Allah, ormas ini di ujung kanan softnya, ormas ini di ujung kiri, di tengah ormas ini. Itu ada di Makassar, Pak. Saya tidak perlu menyebut nama masjidnya. Jadi kalau dia ormas ini, Pak, tidak boleh sholat di bagian sana, karena dia bilang ini jamaah saya. Ormas ini dia harus di bagian sini, atau ormas bagian sini. Anda bisa bayangkan itu susahnya itu, Pak. Iya. Mungkin kita mengatakan, masa Ustaz, saya bisa sebutkan nama masjidnya, cuman ini diliput kamera, Pak. Iya. Kalau Anda habis ini mau tanya langsung saya kasih tahu nama masjidnya. Iya. Susah, Pak. Iya. Dan itu yang terjadi. Kalau imamnya, Pak, dari golongan mereka tidak mau datang. Kalau golongan orang lain mereka tidak mau hadir. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Maka yang paling pertama dalam sebuah masjid, Pak, persaudaraan. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, "Stawu wa'tadilu," luruskan, rapatkan shaf. Bahkan kata Rasulullah SAW, la tada' furujatun lisyaitan. Jangan biarkan ada syaitan mengisi shaf-shaf kalian. Kenapa? Karena ketika kita renggang shafnya, nah itu kecuali pandemi ya. Nah ini pandemi juga ini masalah, Pak. Ya. Karena kita yang tadinya harusnya merapatkan shaf, akhirnya kita membuat shaf-shaf untuk syaitan. Ya tapi mau tidak mau, demi menjaga kesehatan, itulah yang bisa kita lakukan. Ini namanya keadaan darurat. Ini namanya keadaan darurat. Nah tetapi sebelum itu, kalau tidak ada wabah, kita dianjurkan untuk merapatkan shaf. Bahkan Rasulullah tidak memulai sholatnya kalau tidak rapat shafnya. Di antara hikmah rapatnya shaf, Bapak Ibu sekalian, tersambungnya hati. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan luruskan dan rapatkan shaf, dan jangan renggang, karena akan ada tempat-tempat celah-celah syaitan. Dan kalau softnya tidak lurus, ya, maka itu akan membuat hati kalian menjadi juga tidak lurus. Ya, makanya gampang hasad, berkelahi di masjid gara-gara uang masjid. Ya. Ada juga satu masjid, Pak, di Makassar. Anda boleh tanya nanti setelah ini. Ya. Ada dua kubu, satu mengaku dia golongan yayasan,
Satu mengaku dia golongan panitia pembangunan masjid, dia renov masjidnya. Masing-masing mengklaim, Pak, habis uang ratusan juta, hanya bahkan sampai ke Jakarta sidang hanya untuk mengklaim siapa ini yang punya masjid. Apa Anda mau menghabisi uang Anda hanya untuk kemudian menggugat saudara Anda? Mengaku dia yang buat masjid, dia yang yayasan, padahal dia yang pakai uang masjid. Ada yang seperti itu. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena fungsi masjid tidak lagi sesuai dengan fungsinya. Maka seperti itulah dengan manusia. Fungsi manusia harus sesuai dengan fungsinya, Pak. Kapan tidak sesuai dengan fungsinya, tidak ada gunanya manusia. Ibarat saya ibaratkan tadi, tidak ada artinya masjid megah-megah, Pak. Besar itu masjid yang tadi saya ceritakan, bergolongan-golongan. Tidak ada gunanya. Kalau ketika Anda masuk masjid itu, Anda merasa ada musuh di dalam. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, itulah fungsi masjid. Dengarkan baik-baik. Itulah fungsi masjid, Pak. Fungsi masjid yang hakiki adalah ketika Anda masuk, Anda merasa nyaman untuk ibadah. Bahwa masjid ini milik Allah. Kita cari cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu fungsi masjid. Asli dari hakikat masjid itu. Lalu masuk pada fungsi-fungsi yang lain Bapak Ibu sekalian. Di antara fungsi yang lainnya adalah ketika masjid itu bisa mempersatukan kita, membuat kita silaturahim, membuat kita dapat ilmu. Karena tidak mungkin ustadz ke rumah-rumah kalian semua. Dikumpulkanlah kita di masjid, mendengarkanlah ceramah ustadz dan seterusnya. Ini fungsi masjid yang selanjutnya. Cek. Dan di antara fungsi masjid Bapak Ibu sekalian, dia sebagai tempat kita untuk bergotong royong, saling ta'awun. Ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dijadikannya dulu fungsi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun di Madinah. Itu sebagai tempat saling ta'awun. Ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan. Di situ nanti dilihat, oh, jamaah ini mana? Biasanya dia di masjid ini. Salatnya di tiang ini biasanya. Oh, biasanya dia datang lebih awal. Mana? Oh, meninggal nih. Oh, ayo kita jenazahkan. Ayo kita salatkan. Di situ fungsi masjid, Pak. Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak dikenal di masjid, tiba-tiba kemudian ada berita rumah Anda ada yang meninggal, tidak ada orang kenal. Tapi coba lihat kalau Anda rajin ke masjid, hilang 2 hari, Pak, orang cari kita. Itu fungsi masjid. Ada ta'awun. Maka kalau masjid bagus fisiknya, rusak jamaahnya, dia sudah lupa fungsi utama dari masjid. Itu fungsi terakhir, Pak. Fungsi terakhir masjid adalah membuat fasilitas sebaik mungkin yang kita mampu untuk rumah Allah. Fungsi terakhir. Karena Rasulullah ketika bangun masjid, Pak, bukan masjid fisiknya dulu dia bangun, tapi fungsinya dulu dia bangun. Maka dulu belum ada atapnya itu Masjid Quba, orang sudah tenang sholat. Belum ada atapnya itu Masjid Quba, Rasulullah sudah kajian, sahabat dengarkan ilmu. Apalagi setelah sholat subuh, wah itu sampai terbit matahari. Lalu mereka sholat 2 rakaat. Setelah itu dia tunggu sejenak, lalu sholat 2 rakaat. Dijanjilah oleh Rasulullah pahala haji dan umrah sempurna. Itu fungsi masjid, Pak. Ya. Maka jangan lupa, di antara syubhat yang masuk syaitan di situ. Ketika kita merasa kita mau mendekatkan diri pada Allah, kita lupa cara yang terbaik mendekatkan diri pada Allah adalah memperbaiki apa yang dimaksud dengan hati. Yang tersembunyi ini hati. Itu juga seperti masjid, yang tersembunyi itu kenyamanan ibadah, persaudaraan. Tidak terlihat toh kenyamanan ibadah, tidak terlihat. Persaudaraan, tidak terlihat. Apalagi saling tolong menolong, tidak terlihat, Pak. Saling mendoakan, tidak terlihat. Ada yang sakit, ada jamaah berdiri,
tolong doakan bapak ini kena COVID, mari kita doakan. Kalau anda doakan ini bapak, dia lagi di ICU. Itu pak fungsi masjid. Baru nanti yang terakhir fisiknya. Dan anda tidak dibebani oleh Allah membangun masjid melebihi kemampuan anda. Anda akan ditanya di akhirat. Tapi anda akan ditanya di akhirat, kapan ketika jamaah bertengkar di dalam rumah Allah. Apa dia bilang Allah nanti? Apa yang anda mau bilang sama Allah kalau anda bertengkar gara-gara masjid? Itulah kenapa saya ambil tema saya malam ini, mendekatkan diri pada Allah secara hakikat. Itu tentang hati pak. Maka kadang-kadang kita fokus pada fisik pak, baju tak, jam tangan tak, handphone tak, tapi kita lupa hati tak. Akhirnya apa? Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Di hadapan manusia dia tampil baik, di belakangnya dia menggerogoti. Di hadapan saudaranya dia seakan baik, di belakangnya dia munafik. Nah itu yang harus kita pelajari. Allah itu lihat apa sebenarnya. Hadisnya kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentukmu, rupamu, pakaianmu, tetapi yang Allah lihat dan Allah perhitungkan adalah hatimu. Maka barang siapa yang bersih hatinya, maka akan bersih ucapannya, akan bersih tingkah lakunya. Jujur antara hati yang ada di dalamnya dan antara lisan yang keluar dari kata-katanya sama pak. Bukan di depannya merasa baik, bertingkah baik, di belakangnya dia curi uangnya orang, dia ambil uangnya orang, tidak jujur. Berarti fungsi hatinya sudah tidak berguna. Karena hakikat yang akan dilihat Allah dari dalam tubuh manusia itu bukan pakaian. Tidak ada pak pertanyaan di akhirat nanti yang akan kemudian mengalahkan pertanyaan tentang apa isi hatimu dan untuk apa kau gunakan itu isi hatimu. Karena itu hanya milik anda dan Allah. Kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka yang paling tahu isi hati itu Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya orang munafik tidak akan pernah lolos pak. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Hati-hati kalau anda punya penyakit hati seperti ini pak. Biar ustadznya sakiti hatinya. Ada pak, biar ustadz. Saya pernah isi kajian di sebuah masjid. Kalau saya bilang, anda tidak suka ceramah saya, anda keluar karena anda yang undang saya di masjid ini. Ya. Kalau anda suka, keluar ki. Jangan paksa dengar ceramah saya kalau anda tidak suka saya. Kan begitu. Maka jangan undang saya kalau anda tidak suka dengan ceramah saya. Ya. Karena ada jamaah begitu pak. Ya. Gelisah. Dengar ceramah, siapa yang suruh undang saya? Saya tidak pernah ajukan proposal undang saya pak. Ya, ini saya padat sekali ini pak. Besok saya harus ke Jakarta lagi, ya, ke Bogor, ke Bandung besok. Ada jamaah kalau saya ceramah, enggak berhenti lihat jam. Itu kan mengusir secara lebih bagus. Saya tidak usah ceramah kalau anda tidak berhenti lihat jam, tidak berhenti bato-bato, ya. Tidak berhenti ngobrol pak. Mengusir halus. Saya bilang nggak usah undang saya pak kalau begitu. Ya kan pak? Kita mau belajar ilmu. Ayo, kita apa yang mau dipelajari? Oh itu, hati. Ternyata Allah yang paling dia lihat hati. Makanya tidak ada doanya para ulama terdahulu melainkan apa yang ada dalam hatinya. Sufyan bin Uyainah mengatakan, tidak ada yang paling saya obati dalam diri saya yang mengalahkan saya mengobati diri saya lewat hati saya. Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkau zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Supaya kita tidak munafik pak. Pura-pura duduk dengar ceramah tapi kita benci ustadznya. Pura-pura bangun sumbang masjid tapi kemudian apa? Kita bicarai panitia masjid. Ada
Ada begitu orang Pak, dia pura-pura sumbang, saya sumbang ya sekian, tapi di belakang dia bilang, ih kenapa itu uang masjid. Kalau Anda tidak percaya, Anda jangan sumbang. Kan tidak ada orang paksa Anda menyumbang, kan begitu ya. Ini yang kemudian menjadi pelajaran Pak, bahwa banyak orang mendekatkan diri pada Allah dengan apa yang nampak dalam dirinya. Dia lupa yang tersembunyi itulah yang dihisap oleh Allah. Kira-kira Pak, saya sedekah 10 juta, tapi hatiku membatin, dah mau lari ini panitia uangku. Hati saya membatin, dak jujurin panitia, tapi ku kasih sedekah 10 juta, dikutulis namaku 10 juta, Ustadz Farrozi 10 juta. Tapi dalam hati tidak pernah tenang. Setiap kali saya lihat panitia, apalagi kalau dia ketua panitia, kalau dia mau sholat sampingku, cari ke tempat lain. Ini membawa lari uangnya jamaah. Padahal dia tidak pernah tanya itu orang, dia tidak pernah klarifikasi. Ini yang dibilang qaulun ma'rufun khairum min sadaqah khairum min sadaqati yatba'uha adha. Kata Allah dalam Al-Quran, qaulun ma'ruf, berkata yang baik, berprasangka yang baik, khairum min sadaqah, lebih baik dari sedekah yang kau berikan, yatba'uha adha, yang diikuti sedekahmu ini kebaikan. Tadi prasangka, kalau ini sedekah jujur ikhlas, pasti dia kalahkan pahalanya prasangka baik. Tapi kalau ini sedekah tidak jujur, tidak ikhlas, penuh curiga, penuh kebohongan, penuh kemunafikan, maka kata Allah dalam Al-Quran, lebih baik engkau berkata baik, berprasangka baik, daripada kau bersedekah keluar uangmu tapi hatimu tidak pernah berprasangka baik pada orang. Ini yang dibilang khairum min sadaqatin yatba'uha hadza, lebih baik berkata baik daripada bersedekah tapi setelah sedekah diikuti dengan omongan-omongan yang menyakitkan, prasangka-prasangka yang menyakitkan. Sakit Pak, panitia masjid dibilangi, weh kau bawa lari kemana itu uang masjid? Siapa mau dibilangi begitu? Kalau Anda panitia masjid, tiba-tiba ada jam bilang, mana uang masjid, mana uang masjid? Anda tidak perlu. Kalau Anda memang tidak percaya, audit saja. Tidak perlu Anda menuduh orang begitu. Lihat laporannya, tanyakan mana kwitansinya, selesai. Tidak perlu Anda di depan umum, di mana ditanya orang. Ya Allah, kayak pencuri orang Pak. Nah inilah yang kemudian ingin kita menjadikan kunci dari materi kita pada malam hari ini. Bahwa ingat Bapak Ibu sekalian, banyak orang memperbaiki luarnya, dia lupa memperbaiki dalamnya. Banyak orang Bapak Ibu sekalian, di hadapan manusia dia berupa baik sekali Pak, dia lupa Pak bahwa ya Allah itu maha melihat. Makanya lihat, Innallah, sungguh Allah, iya, maha mengetahui Pak. Ya'lamu ma tubduna wa ma tukhfun, mengetahui yang kamu tampakkan dan kamu sembunyikan. Kata Allah, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk memberatkanmu wahai Muhammad, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Al-Quran itu peringatan bagi orang yang takut Allah. Tanzilan mimman khalaqal ard, yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi, wassamawatil ula, dan langit yang tinggi. Ar-Rahman, Allah maha pengasih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia bersemayam di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara, baginya yang ada di langit, yang ada di bumi, yang di atasnya langit, yang di atasnya bumi, dan di antara keduanya. Wa ma tahtas sara, perhatikan ayat selanjutnya, wa in tajharu bil qaul fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, kalau kamu menampakkan kata-katamu, ketahuilah yang Allah ketahui isi hatimu. Belum kita bicara Pak, Allah sudah tahu itu isi hati kita. Kita orang jujur, orang tulus, atau orang munafik? Kita betul-betul bersaudara karena Allah atau bersaudara karena kepentingan? Ya.
Kita betul-betul subhanallah seiman karena Allah atau seiman karena keperluan kita. Ini dihisab. Makanya tadi, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu katakan sesuatu sebelum kau mengatakan, Allah sudah tahu yang kau sembunyikan dan yang lebih tersembunyi dari itu. Lebih tersembunyi dari itu bahkan hanya sekedar niat. Niat jelek, Pak. Allah sudah Maha mengetahui. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada 4 hal yang akan menutup ceramah kita hari ini dengan poin tersebut. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang punya penyakit hati. Karena percaya tidak akan bisa orang mendekatkan diri pada Allah kalau tidak beres hatinya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu bukti hati itu paling penting dihisab, paling utama ditanyakan, dan paling menentukan keadaan seseorang ketika subhanallah Rasulullah SAW dalam sebuah majlis seperti ini tiba-tiba datang dari sebuah pintu yang kemudian Rasulullah katakan, sayadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Kata Rasulullah ketika bermajlis, Rasulullah katakan pada semua yang hadir, akan kalian lihat nanti dari pintu ini keluar orang yang dijamin surga. Keluarlah seseorang yang masih menetes air wudunya. Semua sahabat melihatnya, tidak ada yang kenal namanya, Pak. Hari kedua juga sama. Rasulullah SAW mengatakan, sayadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Akan keluar dari pintu ini orang yang dijamin masuk surga. Orang yang sama, Pak. Sampai yang ketiga kalinya juga orang yang sama. Sahabat mulai penasaran, tapi mungkin masih ada yang ragu-ragu untuk bertanya, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Tidak mentong. Dia langsung datang ke rumahnya itu orang. Dia ikuti. Lalu kemudian dia katakan, izinkan aku menginap di rumahmu. Ada apa? Dia katakan, aku punya masalah dengan keluargaku. 1 hari pertama tidak ada amalan yang luar biasa yang dia dapat. Hari kedua sama, Pak. Makin penasaran. Dia bilang, ini orang tahajud, saya juga tahajud, rakaatnya sama, saya juga sama. Dia ini bilang orang mengaji, saya juga mengaji. Ya, bacaannya tidak lebih banyak dari saya. Ya. Hari ketiga Bapak Ibu sekalian pasrah, dia menyerah karena ada bertamu 3 hari, Pak. Lebih dari itu ngontrak. Jangan susai tuan rumah. Itu kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian perlu kita tahu hukum-hukum Islam supaya kita tahu waktu-waktu tertentu untuk bertamu, waktu-waktu tertentu untuk menjamu tamu, adab-adabnya bagaimana bertetangga. Itu perlu dipelajari semua, Pak. 3 hari. Hukum bertamu itu diusahakan paling banyak 3 hari. Hukum mendiami seseorang itu paling lama 3 hari, Pak. Setelah itu putuskan, Anda mau apakan itu orang. Iya. Apa yang terjadi? Dia katakan, Abdullah bin Amr, sahabatku, terima kasih atas jamuannya selama 3 hari. Dia katakan, saya ingin jujur padamu, saya tidak ada sebenarnya masalah dengan rumah tangga saya, kecuali saya hanya ingin tahu amalan kamu yang membuat Rasulullah sampai 3 kali mengatakan akan keluar dari pintu ini orang yang dijamin surga, dan itu selalu dirimu. Kata orang ini, dia merendah lalu mengatakan, wahai sahabatku, amalanku seperti yang kau lihat, itulah amalan saya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Sampai kemudian Abdullah bin Amr menunjukkan wajah yang kayak sedih, Pak. Dia bilang, apakah ini amalannya? Menginap tomat 3 hari di sini. Tidak ada tonji amalan spesial. Nah dia terus yang dijamin surga. Semua sahabat itu Bapak Ibu sekalian, kalau dijamin surga, wah, berburu sahabat itu, apapun amalannya. Makanya banyak sekali antara sahabat yang dikasih amalan, langsung dia katakan, tidaklah saya dengarkan Rasulullah mengatakan itu, kecuali saya baca sampai mati. Di antaranya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Lewat Rasulullah ada orang sholat, lalu dia mengatakan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Yang baca doa iftitah seperti ini, ya, saya katakan Rasulullah tidak pernah baca. Yang dibaca Rasulullah sering sekali itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khataya, kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni minal khataya bil ma'i was salji wal barad. Itu yang sering dibaca. Tapi ingat, Pak, ini ada ceritanya, ini doa. Kenapa ini doa bisa dipakai di iftitah?
sebagian kita khususnya di Indonesia, di Malaysia, mazhab Syafi'i baca Allahu Akbar kabira ayo coba, siapa yang baca doa ini? Satu orang lagi, kita aja saya Pak. Kita apa kita baca Pak Tabe? Kalau iftitah Allahu Akbar, apa kita baca Pak? Allahumma ba'id. Kalau Bapak yang di ujung sama, Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id Pak? Allahu Akbar kabira, 2 orang nih. Siapa lagi? 3 orang. Banyak Pak Deng. Coba angkat tangan dulu yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Banyak kan? Nah, Bapak tahu enggak sejarahnya itu? Iya. Kenapa kita baca itu doa Pak? Ya. Pasti jawabannya guru SD ku ajar Kak Ustaz. Atau bilang guru mengaji ku ajar. Ini pentingnya ilmu Bapak Ibu sekalian. Dengarkan. Apa manfaatnya itu doa? Dengarkan Bapak Ibu sekalian. Itu doa bisa disambung, bisa dipisah. Yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup langsung baca Al-Fatihah, bisa. Atau ada yang mau baca doanya Rasulullah juga, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, itu sudah cukup. Tapi orang Indonesia biasa sambungi Pak, saking banyaknya mau dapat pahala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu kita baca toh? Betul? Siapa yang ngajar Ki? Guru SD, karena saya juga diajar dulu guru SD ku begitu. Padahal sebenarnya itu terpisah Pak, hadisnya terpisah. Yang wajjahtu wajhiya itu dibaca Rasulullah, tapi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu Rasulullah tidak baca, tapi Rasulullah kasih tahu manfaatnya. Itu tadi yang saya bilang, itu saking sukanya sahabat dengan surga, tidak ada dibilang kalau Rasulullah sudah bilang kebaikan, pasti sahabat yang dengar mengatakan saya baca itu sampai saya mati. Inilah ceritanya Abdullah bin Umar. Dengar baik-baik manfaatnya itu kita baca Allahu Akbar kabira. Rasulullah lewat Pak, ada orang sholat, tiba-tiba orang sholat ini baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja dia baca Pak. Lalu dia baca Al-Fatihah, dia lanjutkan sholatnya. Rasulullah berhenti. Ada sahabat yang ikut, termasuk anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Rasulullah berhenti, lalu dia tanya sahabat yang ikuti dia, siapa yang kenal itu orang? Rasulullah tidak kenal. Artinya Rasulullah tidak pernah baca di doa. Tapi Rasulullah tanya, siapa yang kenal itu Bapak? Kira-kira begitu. Siapa yang kenal itu orang? Ada seorang sahabat, dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu beritahu dia. Saya berhenti karena ketika dia selesai membaca kata-kata itu apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Beritahu dia, kata Rasulullah SAW, ketika dia membaca kalimat itu, saya melihat langit yang berlapis-lapis terbuka saking diterimanya itu doa. Itulah pentingnya ilmu, supaya kita tahu. Ketika Abdullah bin Umar mendengarkan itu kalimat, apa dia bilang Abdullah bin Umar? Tidaklah saya mendengarkan Rasulullah mengatakan terbuka pintu langit gara-gara itu doa, kecuali ini saya baca doa untuk iftitah saya sebelum Al-Fatihah saya sampai saya wafat. Jadi siapa sahabat yang rutinkan ini? Siapa? Abdullah bin Umar. Siapa itu Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Siapa yang baca? Orang. Tidak dikenal, Rasulullah juga tidak kenal. Jadi jangan marah kalau saya bilang Rasul tidak baca. Sudah betul Pak, cuman dibenarkan oleh Rasulullah, diberitahu manfaatnya, dipakai oleh sahabat namanya Abdullah bin Umar, dan itu benar untuk dipakai. Hadisnya Muslim. Itulah tadi yang saya katakan Bapak Ibu sekalian, kalau sahabat itu diiming-iming surga, dikasih amalan, tidak ada dia tinggal. Abu Hurairah, sebelum dia tidur, dia disuruh jaga uang zakat. Cerita hadisnya panjang Pak.
Intinya malam pertama datang pencuri, dia tangkap, dia bebaskan karena dia bilang saya orang miskin dan seterusnya. Malam kedua datang, dia tangkap, dia bebaskan. Kata Rasulullah, akan datang itu malam ini akan datang lagi. Kalau dia datang pencuri itu, tangkap dan jangan lepaskan. Ini hadisnya sahih. Betul datang Pak, ditangkap oleh Abu Hurairah dan tidak akan dilepaskan. Dia bilang saya orang miskin begini. Tidak. Kata Rasulullah, jangan lepaskan. Hingga akhirnya Abu Hurairah itu ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya Abu Hurairah? Dia paling tidak bisa diam kalau ada ilmu. Makanya itu pencuri lalu mengatakan, begini saja, saya kasih tahu kau satu ilmu yang kalau kamu pakai, kamu tidak akan diganggu oleh makhluk siapapun termasuk seperti saya. Wah, lemah imannya Abu Hurairah ketika dengar ilmu Pak, karena dia suka sekali ilmu. Makanya Abu Hurairah itu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis. Padahal dia terlambat masuk Islam dan dia tidak berapa lama bersama Rasulullah, tapi meninggal Rasulullah, dia yang paling banyak menghafal hadis, 5.374 hadis. Nomor urut 2 anaknya Umar, itu tadi Abdullah bin Umar. Nomor urut 3 Anas bin Malik. Nomor urut 4 Aisyah istri Rasulullah. Nomor 5 Jabir bin Abdullah. Nomor 5 Abdullah bin Abbas. Nomor 6 Jabir bin Abdullah. Ini urutan orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah, dia katakan, Ausani Khalili. Dia katakan ini, saya tangkap lagi yang ketiga kali. Tapi karena dia kasih tahu saya satu ilmu, maka saya lepas dia. Apa ilmunya? Kata makhluk itu, kata pencuri itu, dia katakan, tidaklah engkau menuju ke tempat tidurmu atau berada di atas tempat tidurmu kecuali engkau membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum sampai selesai, kecuali tidak akan ada satu makhluk pun yang berani mengganggumu. Karena sudah janji, maka Abu Hurairah lepaskan. Datang ke Rasulullah, Rasulullah langsung tebak apa yang dia bikin itu pencuri tadi malam. Akhirnya Abu Hurairah minta maaf, ya Rasulullah saya minta maaf, saya lepaskan. Kata Rasulullah, kenapa kau lepaskan? Kan saya bilang jangan lepaskan. Dia katakan, karena dia beritahu saya satu ilmu. Apa ilmunya? Dia katakan, sebelum engkau tidur atau sebelum engkau berada di atas tempat tidurmu atau ketika berada di tempat tidurmu, sebelum engkau memejamkan mata, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai ayat kursi, maka tidak akan ada makhluk yang mengganggumu. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, benarlah perkataannya, tapi apakah kamu tahu siapa yang mengatakan itu? Kata Abu Hurairah, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, yang mengatakan itu iblis yang menyamar menjadi pencuri. Lalu Abu Hurairah mengatakan, tidaklah saya mendengar Rasul mengatakan itu kecuali sebelum saya tidur pasti saya baca ayat kursi. Jadi kalau mau tidak diganggu tidur, tak Pak, baca ayat kursi. Mau gampang bangun tahajud, baca ayat kursi. Nah itulah tadi sifat-sifat sahabat yang kalau dijanji surga sangat cepat dan dia pertahankan itu amalan. Yang terakhir tadi itu akhirnya ketika Abdullah bin Amr mengatakan, apa amalanmu? Dia katakan tidak ada. Dia katakan, ya Allah, 3 hari saya di sini tidak ada saya lihat amalan. Ketika dia sudah sedih, dia mau pulang. Kalau begitu saya pulang. Kata sahabat tersebut, dia katakan, sahabatku, ada satu amalan saya yang membuat saya dijamin surga oleh Rasulullah. Padahal saya bukan sahabat yang terkenal. Kata Abdullah bin Amr bin As, dia katakan, apa itu sahabatku? Tidaklah saya, perhatikan Pak, penutup, tidaklah saya naik ke atas tempat tidur saya. Kalau tadi Abu Hurairah baca ayat kursi, kalau ini lain lagi Pak, ini juga dijamin surga yang ini. Kalau tadi ayat kursi menghindarkan kita dari gangguan makhluk apapun, tapi kalau ini Anda lakukan tiap malam, Anda dijamin surga. Apa itu? Tidaklah saya naik ke atas tempat tidur saya, pembaringan saya, kecuali saya berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan semua orang, mengampuni semua orang yang menzolimi saya, dan memaafkan saya atas semua kesalahan saya kepada semua saudara saya. Yang kalau kita singkatkan bahasanya, dia bersihkan hatinya sebelum tidur,
supaya tidak ada dendam sama orang lain. Dia doakan dulu orang lain agar Allah memaafkan kesalahannya orang yang buat zolim sama dia. Lalu yang kedua, dia minta maaf sama Allah atas kezolimannya terhadap orang lain. Ini nih yang membuat dia 3 kali ditunjuk Rasulullah sebagai orang yang akan dijamin surga. Di mana itu, Pak? Di hati. Kalau hati bersih, Pak, bersih semua amalan kita. Tapi kalau hati sombong, ria, dengki, dendam, itu semua penyakit hati. Makanya itulah yang paling ditakutkan dalam kehidupan manusia. Jangan sampai kemudian hati kita menjadi hati yang justru membawa kita kepada amalan-amalan yang sia-sia, amalan-amalan yang tertolak. Cara terbaik mendekatkan diri pada Allah 4 hal, Bapak Ibu sekalian. 1, bersihkan hatimu. 2, perbaiki hubunganmu dengan saudaramu. Karena tidak ada yang memperbaiki hubungan dengan saudaranya, baik secara akhlak, secara lisan, secara kemuliaan, keutamaan, kecuali Allah akan muliakan dia. Yang membuat Rasulullah menjadi nabi terbaik, akhlaknya. Akhlak itu bukan kepada Allah, Pak, kepada sesama manusia. Jujur, terpercaya, jangan dusai orang, jangan bohongi orang, jangan ambil haknya orang. Itulah hakikat muslim. 4 ya, perhatikan, saya tidak ulang ini ya. 1, bersihkan hatimu. Ini ada dalilnya, ceritanya sudah tadi. 2, perhatikan baik-baik, perbaiki hubunganmu sesama manusia, berakhlaklah. Ini jadi jamin surga. 3, jadilah orang yang mendekatkan diri pada Allah dengan memperbanyak sujud. Perbaiki salat, perbanyak salat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perbanyak menyendiri dalam ibadah, khususnya ibadah sunnah. Maka saya beritahu, Pak, sebaik-baik salat sunnah itu di rumah, kata Rasulullah. Hadisnya Bukhari. Kata Rasulullah, afdalus salati ala rijal fi buyutihim illal maktubah. Sebaik-baik salat sunnah itu di rumahnya, selain yang diwajibkan. Maka biasanya Rasulullah itu salat sunnah dulu 2 rakaat sebelum subuh di rumah, baru datang salat subuh berjamaah di masjid. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya itu ada amalan yang tersembunyi. Orang mengaji, Pak, dilihat orang. Dengan mengaji tersembunyi jauh lebih mudah menjaga hati ketika tersembunyi. Orang berdoa, Pak, nah lihat-lihat ki orang mau ki menangis dengan tidak ada orang, jam 2 malam, lampu gelap, istri masih tidur, anak masih tidur, Anda menangis. Bedakan. Coba kau lihat, bisa nggak dirimu menangis? Tidak ada orang yang lihat. Kalau Anda sudah mampu berdoa menangis, Anda sudah mampu mengaji menangis, padahal tidak ada yang lihat, itu menandakan dirimu sudah dekat dengan Allah. Amalan tersembunyi sendirian. Kalau Anda sudah mampu menikmati itu, subhanallah, itu tanda Anda sudah dekat dengan Allah. Kecuali sholat wajib ya. Ini sholat wajib karena memang kita dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan sebaik-baik dia di rumah. Kalau mau ke masjid tidak boleh dilarang karena ada hadisnya. Itulah yang kemudian akan kita lakukan insya Allah dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibersihkan hati tadi, dimudahkan dalam beramal, dimudahkan dalam memperbaiki akhlak dan hubungan sesama manusia, dan termasuk orang-orang yang Allah jaga dari penyakit sombong, ria, munafik, khianat, hasad, dengki dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang memiliki hati yang qalbun salim. Ya, qalbun salim, hati yang tenang, hati yang bersih. Karena kalau hatinya bersih, nanti di akhirat dipanggil menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya, Ustaz, biar jiwa tenang di akhirat? Bersihkan diri dengan hati di dunia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.